Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Elisa Lana. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 2 di program studi administrasi publik dengan NIM 240210170. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah manajemen pelayanan publik untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Ibu Risma Dewi, SOS MSP. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih konsep barang publik itu. Simak video ini baik-baik ya. Apa itu konsep barang publik? Konsep barang publik adalah penggagasan dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang jenis barang atau jasa yang disediakan untuk kepentingan bersama dan dapat dikonsumsi oleh semua orang tanpa mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, serta tidak bisa dikecualikan penggunaannya bagi siapapun, meskipun orang tersebut tidak membayar. Karena karakteristik inilah barang publik umumnya tidak disediakan oleh pasar bebas, melainkan oleh pemerintah. Karakteristik barang publik ada dua. Yang pertama ada non-rivalry, yaitu tidak bersaing dalam konsumsi. Artinya konsumsi barang atau satu individu tidak mengurangi ketersediaan atau manfaat barang tersebut bagi individu lain. Contohnya seperti ketika kamu menikmati penerangan dari lampu jalan, orang lain juga tetap bisa menikmatinya tanpa mengurangi cahayanya. Jadi penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi manfaat untuk orang lain. Yang kedua ada non-excludability, yaitu tidak dapat dikecualikan. Artinya tidak mungkin atau sangat sulit mencegah orang lain untuk mengakses atau menggunakan barang tersebut meskipun mereka tidak membayar atau berkontribusi. Contohnya seperti udara bersih atau keuangan nasional yang tidak bisa dibatasi hanya untuk yang membayar. Semua orang tetap akan mendapatkan manfaatnya. Contoh barang publik yang pertama itu ada jalan raya umum, yaitu semua orang bebas menggunakannya tanpa mengurangi manfaat bagi orang lain dan sulit membatasi siapa yang boleh melintas. Yang kedua ada pertahanan negara, yaitu melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tidak bisa dibatasi hanya kepada warga yang membayar pajak tertentu saja. Yang ketiga taman kota, yaitu ada tempat umum untuk rekreasi yang bisa diakses semua warga tanpa persaingan konsumsi dan tanpa tiket masuk. Yang keempat ada lampu lalu lintas, yaitu berfungsi mengatur lalu lintas untuk semua pengendara. Tidak mungkin hanya sebagian orang saja yang mendapatkan manfaatnya. Masalah dan tantangan dalam penyediaan barang publik. Yang pertama, period problem, yaitu orang yang menikmati manfaat barang publik tanpa membayar atau berkontribusi. Contohnya seperti warga menikmati penerangan jalan dan kebersihan kota meski tidak membayar pajak. Akibatnya penyediaan jadi beban penuh pemerintah. Yang kedua, pendanaan dan penyediaan, yaitu barang publik tidak bisa dijual langsung ke konsumen sehingga tidak menghasilkan keuntungan. Pemerintah harus menggunakan pajak atau dana publik yang jumlahnya terbatas dan sering tidak cukup. Yang ketiga, kelebihan penggunaan, yaitu barang publik yang bebas diakses sering kali digunakan berlebihan, sehingga cepat rusak, butuh perawatan mahal. Contohnya seperti taman kota penuh sampah karena penggunaan tidak peduli. Yang keempat, distribusi tidak merata. Penyediaan sering hanya berpusat di kota besar, sementara di daerah terpencil kurang tersentuh barang publik. Ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, efisiensi dan korupsi. Tantangan dalam manajemen dan birokrasi itu ada proyek lambat atau tidak selesai, anggaran tidak tepat sasaran, korupsi dalam pengadaan barang publik. Peran pemerintah dalam konsep barang publik. Barang publik seperti jalan raya, pertahanan negara, dan penerangan jalan umum tidak bisa disediakan secara efisien oleh sektor swasta karena sifatnya yang non-rival dan non-excludable. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaannya. Yang pertama, menyediakan barang publik secara langsung. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun, mengelola, dan memelihara barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Contohnya seperti pembangunan jalan, taman kota, pelayanan pemadam kebakaran. Yang kedua, membiayai melalui pajak. Karena barang publik tidak dijual secara langsung, pemerintah mengumpulkan dana melalui pajak dari masyarakat untuk membiayai penyediaan barang publik. Yang ketiga, mengatasi period problem,
Pemerintah memastikan semua orang mendapatkan manfaat barang publik tanpa harus membayar secara langsung, sambil tetap menjaga kelangsungan dan kualitasnya. Yang keempat, menjamin pemerataan akses. Pemerintah bertugas mendistribusikan barang publik secara adil, terutama ke daerah-daerah terpencil atau tertinggal, agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Yang kelima, menetapkan regulasi dan pengawasan. Untuk memastikan barang publik tidak disalahgunakan atau rusak karena overwash, pemerintah membuat aturan penggunaan sistem pengawasan, kampanye kesadaran masyarakat. Yang keenam, mendorong partisipasi masyarakat. Itu pemerintah juga bisa melibatkan masyarakat dan komunitas lokal dalam menjaga, mengelola, atau memberi masukan terhadap barang publik. Jadi kesimpulan dari seluruh materi tentang konsep barang publik, yaitu kesimpulannya adalah barang publik merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki karakteristik non-rival dan non-excludable, sehingga dapat digunakan bersama oleh semua orang tanpa saling mengurangi manfaatnya, dan tanpa bisa dikecualikan penggunaannya. Karena sifat tersebut, barang publik tidak efisien disediakan oleh sektor swasta, sehingga peran pemerintah sangat penting dalam penyediaannya. Pemerintah bertugas untuk menyediakan, membiayai, mengatur, dan mendistribusikan barang publik secara adil, terutama untuk mengatasi masalah seperti free rider, keterbatasan dana, distribusi tidak merata, hingga penyalahgunaan atau kerusakan akibat overuse. Dengan pengelolaan yang tepat dan partisipasi masyarakat, barang publik dapat memberikan manfaat yang luas, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.